Halo traders sekalian, balik lagi dengan King Leon FX. Hari ini King akan menjelaskan salah satu strategi yaitu continuation menggunakan trend line ya. Semoga membantu dan langsung aja tonton video berikut ini. Oke, jadi hari ini King itu menggunakan salah satu indicator ya, yaitu Adaptive Trend Finder. Sebenarnya tanpa perlu pakai ini pun King juga bisa trade dan tarik garisnya ya, karena kan kalau misalnya kita tarik garis untuk penggambaran seperti ini kan bisa-bisa saja. Tapi untuk memudahkan ya, kita memudahkan di hari ini, King nggak perlu bikin tarik-tarik garis trend line, King langsung pakai salah satu indikator aja biar gampang. Kalau teman-teman bingung apa namanya, teman-teman bisa masuk indikator, terus cari adaptive trend lines expo. Lock ya, yang ini. Nanti teman-teman tinggal gunakan saja. Nah, ini adalah salah satu candlestick ya dari XAUUSD. Sekarang King akan aktifkan untuk Adaptive Trend Finder-nya. Nah, sekarang teman-teman ketemu ya. Ini adalah gambaran Trend Finder-nya. Teman-teman ngeliat di sini kondisi market sedang mengalami penurunan, so berarti ini adalah trend bearish. Ini candlestick H1, so kita akan berupaya untuk terus-menerus mencari area sell-nya ya. Jadi kita berupaya untuk terus-menerus mencari area sell sampai nanti dia nge-breakout di zone tersebut. Dimana area sell yang paling kita oke ya pastinya adalah ketika di momen dia akan membentuk lower high-nya. So lower high next-nya most probably di area sini, kita panjangkan sampai atas dan sebelah sini. So if dia mencapai titik tersebut, kita akan entry sell. Reason sellnya sederhana, kita hanya mengikuti continuation, hanya itu saja. So King akan turunkan jadi 3 kali update biar memudahkan. Kita tunggu sampai dia naik kembali, dia drop. Nah, kan teman-teman bisa ngeliat ya, ini masih dalam kondisi yang sama ya. Apakah bisa buy sebenarnya di sini ya? Bisa-bisa aja karena ini kan lower low-nya. Jadi tapi why kenapa King nggak entry buy? Misalnya kenapa kita tidak entry buy di sini? Karena kita trade-nya basically based on continuation. Ya, basically based on continuation. Jadi kita hanya trade ketika dia bergerak sesuai dengan keinginan kita. Oke. Berarti dia sudah membentuk di sini ya. Untuk si lower high-nya. Ini kan dia akan melanjutkan terus ke bawah, tapi King akan tunggu tetap di atas ini. Karena ini salah satu yang cukup kuat. Kalau misalnya ini nggak breakout, dia masih akan turun ke bawah. Dan di sini King juga akan entry karena ini adalah area minornya, ini adalah high risk-nya ya. Jadi di sini bisa sell high risk. Dan yang di atasnya ini adalah sell untuk medium risk. Sell medium risk. Kenapa ya? Karena if dia nge-breakout area ini, dia masih tetap harus nge-break area yang lebih atasnya ini ya. Jadi kalau misalnya dia nggak berhasil break 2064 atau misalnya 2060, dia makin akan mengalami penurunan. So, kita akan entry sell 1 kali, lalu kita jalankan lagi. Oke, ini kita ngomong trade on continuation. If teman-teman entry-nya sekarang di 2036 dan kondisi sekarang di 2031, 2032, teman-teman sudah bisa take profit. Apakah teman-teman perlu take profit? Sebenarnya silakan aja. Karena kan ini adalah area middle-nya ya, area penahannya, selalu mengalami penahanan di sini. So, misal teman-teman mau take profit terlebih dahulu, silahkan. Ketika dia nanti naik lagi, teman-teman bisa re-entry. Nah, ini misalnya kita take profit, kita tunggu lagi dia naik, dia makin turun. Oke, dia mulai naik lagi, masuk ke area sell high risk kita coba sell sekali lagi. Oke, drop. Dia turun sampai bawah sini, teman-teman bisa ngeliat. Apabila teman-teman mau take profit lagi, silahkan. Nah, jadi dia akan melanjutkan penurunannya. Selama dia masih dalam channel ini, kita tetap fokus sama apa yang kita lakukan. Nah, dia masuk lagi ya. Which is, ini adalah zone yang sama. Teman-teman bisa perhatikan. Teman-teman bisa entry sell lagi. Walaupun ini sebenarnya udah lumayan jauh. Harusnya tadi waktu dia ada candle pembalikannya ya. Candle reversalnya. Mengalami penurunan. Oke. Di sini kembali teman-teman bisa take profit. Nah, jadi teman-teman lihat. Ini trade simple. Kita menggunakan continuation. Kapan kita akan stop loss ya? Ketika dia nge-break balik, ketika dia nggak ngelanjutin continuation ya. Jadi ketika misalnya ini high risk, misalnya teman-teman merasa oh ini karena high risk dia sering banget nembus 1, 2, 3, 4. Ada possibilities dia akan tembus, dia nge-break ini naik ke atas. Ya udah teman-teman tunggu aja. Kalau misalnya dia masih ke atas, nah ini. Sekarang teman-teman lihat ada pembeda ya. Di sini ada dari adaptive trend finder-nya dia berubah dari yang sebelumnya
dia bearish, sekarang dia tarik garis untuk penunjukannya bullish. Tapi apa yang terjadi? Apakah ini bisa dianggap sebagai suatu bullish? Bisa, tapi ini belum kuat. Kenapa King bilang belum kuat? Karena dia harus nge-break dulu dari si lower high sebelumnya ini di 2064. Kalau dia nggak berhasil break, dia masih akan melanjutkan penurunannya, dan channel ini masih akan tetap terus turun ke bawah kayak gini. Jadi kan ini dia nge-break ya, dia nge-break ke bawah, makanya di sini langsung berubah adaptive trend findernya. Tapi if not dia nge-break ini, dia masih akan lanjut turun ke bawah. So, apa yang kita akan lakukan? Ya kita bisa entry sell lagi. Ini sell yang terakhir, karena ketika dia breakout 2064, 2065, berarti ini sudah berubah trennya ya, dari yang sebelumnya menjadi bearish, sekarang sudah menjadi bullish. Kita ikutin, nah dia melebar, ini kan pembentukan higher low-nya, nanti higher low, higher high, higher low, higher high, kalau misalnya dia melanjutkan trend uptrendnya. Kalau enggak, ya dia akan kembali mengalami penurunan. Kita tunggu. Jadi ini teman-teman ngelihatnya dari time frame yang jauh lebih besar. Oke, sekarang dia mengalami penurunan. Teman-teman misalnya mau take profit, misalnya di sini. Oke, saya cukup. Teman-teman take profit. Dan teman-teman ngelihat bahwa dia masih berada dalam fase penurunannya. Which is teman-teman sekarang bisa tarik garis 2064 ini sebagai salah satu resisten yang kuat karena nggak berhasil ditembus. Dan kondisi sekarang adalah teman-teman bisa trade untuk sell saja. Kenapa kok trade untuk sell saja? Karena dia nggak berhasil menembus all time high dalam momen dari 5 Januari ini sampai di 15 Januari, 10 hari. Makanya ini akan terus-menerus mengalami penurunan. Kapan bisa re-entry? Ya, ketika dia mengalami rejection, ketika dia retrace naik ke atas. Dia drop, nah ini misalnya gini, ini rejection, kita misalnya bisa entry sell, kita ikutin penurunannya lagi, oke, dapat, close, ya kan? Nah sekarang teman-teman ngelihat, ini seandainya kita masih nge-hold, apakah bisa-bisa aja? Jawabannya bisa, sambil mengikuti pergerakannya. Nah, sekarang dia mulai bergerak mau naik ke atas. Nah, ini kan momen dia naik ke atas di 2012. Selama dia masih di bawah ini, kita kan masih bisa continuation ya kan? Jadi kita masih bisa sell. Kondisinya kalau loss gimana ya? Kalau loss nggak masalah. Misalnya kita sudah kedapatan loss, natap kayak gini. Ini momen kita anggap sudah loss ya. Jadi dari beberapa kali entry basic yang menggunakan adaptive trend finder, kita baru satu kali loss. Kenapa? Karena ini kondisi dia mau mengalami peningkatan. Jadi kalau teman-teman tarik garis, ini kan garisnya sudah ada. Which is sekarang dia udah nge-break garisnya di sini kan. Dan kalau misalnya mampu bertahan untuk terus-menerus naik ke atas, ini artinya dia bisa melanjutkan lagi peningkatannya sampai ke 2060, 2065 tadi ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah berubah. Di sini teman-teman lihat di mana lagi yang bentuknya sama, yang ada neckline-nya ya. Pasti yang ada neckline-nya adalah area di sini 2034. Area-area yang dia sebelumnya nggak berhasil tembus ya. Dan 2044. Nah, ini adalah beberapa area yang dia nggak berhasil tembus. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ini kondisi sudah berubah, teman-teman. Apakah kita perlu untuk entry sell lagi? Yes, kita bisa entry sell di mana? Di kondisi 2044 ini bisa, atau misalnya di 2034. Terserah. Tapi lebih better ya di 2044, karena di 2044 ini medium risk, dan nanti ketika dia nge-break, dia akan lanjut ke 2060-an. Sehingga 2034 ini kita bisa hilangkan dulu, lalu kita lanjutkan lagi. Dia bergerak, bergerak, bergerak. Ini fokusnya hanya continuation ya, kita hanya fokus sell aja. Malah dia tunjukin kita profit. No. Kita nggak nyampe ke sana. Ini dia langsung stop di sini ya. Which is dia dari 2040 selesai, dia nggak berhasil lagi lanjut ke atas. Nah, sekarang kondisinya apa? Kondisi saat ini di XAUUSD itu dalam masa bullishnya, tapi minor. Bullishnya kenapa King bilang minor? Karena banyak zone yang dia harus break terlebih dahulu. Yang satu paling pasti adalah zone ini. Ini kan zone yang sama ya. Tarikan garis yang sama dari atas ini nih. Teman-teman bisa ngelihat, ini ada tipis, berarti kita bisa kotakin dari 2045 ke 2042. Ini adalah zone pertamanya yang dia harus break. If this one break, dia akan lanjut sampai ke 2067. But if not, bagaimana? Maka dia akan melanjutkan penurunannya lagi. Jadi kalau kita ngelihat secara time frame yang lebih luas ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa tren ini sudah mengalami penurunan ya di H1-nya, walaupun di H4 dan daily masih mengalami peningkatan. Nah, dengan cara seperti ini, teman-teman lebih mudah untuk trade intraday. Nggak perlu lagi khawatir karena bisa ngikutin aja dari trend findernya. Semoga membantu, dan kalau teman-teman ngerasa videonya bermanfaat, boleh banget tinggalkan like dan subscribe, ataupun berkomentar jika masih ada pertanyaan. Thank you, dan juga salam profit.